Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua hari Ahad sore waktu Belanda. Jamnya sebentar, gua ingin lihat ya di Belanda sini jam 17.15. Kalau di Indonesia tambah 6 berarti 23.15. Manchester United akan menjamu West Ham, The Hammers, lanjutan kompetisi Liga Inggris yang menurut gue juga akan seru. Kenapa? Pasukan asuhan David Moyes ini sedang dalam tren yang bagus juga. Walaupun di awal musim tentu saja West Ham ini kan sempat agak terseok-seok ya. Setelah beberapa musim dia tampil cukup baik, bahkan bisa memberikan persaingan di papan atas. Tampaknya start musim ini tidak sebaik musim lalu, tapi sekarang pelan-pelan sudah bisa merambah ke papan tengah. Karena menurut gua David Moyes ini pelatih cerdik sebenarnya, cuma dia butuh waktu. Apa yang dilakukan 11 tahun kurang lebih di Everton ini cukup luar biasa, sangat luar biasa. Hanya saja ketika dia pindah ke Manchester United, dia tidak mendapatkan waktu ataupun juga kesabaran dari banyak pihak, sehingga ya dia selesai lebih awal. Nah, dan ini juga mungkin dia ada beberapa salah langkah ya, termasuk kayak mengganti banyak backroom staff ya kan. Sedangkan di West Ham nampaknya dia lebih mendapatkan kepercayaan dan juga kesabaran, sehingga apa yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini berhasil membawa West Ham menjadi tim katakanlah kuda hitam di papan atas. Bagaimana dengan musim ini? Ini menarik untuk dinantikan karena peta persaingannya, peta klubnya juga berubah ya. Banyak kualitas baru yang memperkuat klub-klub lainnya. Sebut saja Newcastle, Brighton, dan lain-lain. Sehingga ya gue sih juga penasaran ya apakah West Ham yang musim lalu bahkan sampai partai terakhir mengancam posisi dari Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket Europa League, apakah musim ini akan bisa berada di posisi Eropa, artinya di papan atas ya. Oke, ini adalah 5 pertandingan terakhir dari West Ham. Bisa dilihat 2 pertandingan terakhir mereka berhasil clean sheet. Sebelumnya mereka kalah tipis menghadapi Liverpool, di mana mereka sebenarnya punya peluang untuk menyamakan kedudukan, tapi penalti dari Jarrod Bowen ini kan gagal. Sementara Manchester United di 5 pertandingan terakhir tidak terkalahkan, bahkan seri ketika menghadapi Chelsea juga tampilannya luar biasa. Penampilan dari tim Erik ten Hag ini mendominasi Chelsea di babak pertama, bahkan memaksa Graham Potter ini untuk merubah skema dan juga sistem taktiknya dia di babak kedua, atau ya di menit ke-30-an di babak pertama dan dilanjutkan di babak kedua. Partai cukup ketat, berakhir dengan 1-1. Manchester United dalam 5 pertandingan terakhir ini kebobolan hanya sekali ketika menghadapi Chelsea, itu pun juga dari titik penalti. Ini menunjukkan lini belakang dari Manchester United kokoh. Tapi tentu saja sekarang ada perubahan di mana seorang Rafael Varane mengalami cedera yang cukup panjang, artinya sampai beberapa hari, beberapa minggu ke depan sebelum Piala Dunia, bahkan sampai Piala Dunia dikabarkan tidak akan lagi memperkuat Manchester United. Sementara West Ham pun juga demikian, di 2 pertandingan terakhir mereka berhasil clean sheet, walaupun sebelumnya mereka juga selalu kebobolan. Musim lalu Manchester United berhasil menang dengan skor 1-0 menghadapi West Ham, di mana gol ini kalau tidak salah diciptakan oleh, kalau gue salah tolong dikoreksi ya, Marcus Rashford di menit-menit terakhir. Ini merupakan formasi pada saat itu ada Greenwood masih bermain, Elanga, Ronaldo, Varane, dan juga Harry Maguire. Sementara ini adalah formasi West Ham di pertandingan terakhir ketika menghadapi Silkeborg. Mereka bermain dengan pemain belakang 3 back atau 5 back ini ya. Mereka berhasil menang dengan skor 2-0. Sementara di pertandingan sebelumnya ketika mereka menang 2-0 menghadapi Bournemouth, David Moyes memakai sistem 4-2-3-1. Jadi ada modifikasi. Gue ingin menunjukkan di sini bahwasannya David Moyes ini juga pelatih yang cukup fleksibel dalam arti formasi yang diturunkan. Kalau merasa dibutuhkan, dia tidak segan-segan untuk mengganti susunan pemain maupun juga formasi ya, seperti ketika menghadapi Bournemouth. Ya, ada Gianluca Scamacca, ini pemain yang menurut gue juga lagi oke-okenya ya.
Dan tentu saja ada Said Berama, di tengah ada Thomas Soucek dan juga Declan Rice. Ini sangat mungkin diturunkan ketika menghadapi Manchester United. Ketika menghadapi Bournemouth, mereka unggul ball possession, shots mereka unggul telak ya, 20-5. Skor pada saat itu adalah 2-0. Lalu passing akurasi, bisa dilihat itu cukup bagus, 85%. Dribble mereka juga cukup banyak, cukup berani. Nah, duel SWOT-nya ini ternyata bisa diimbangi oleh Bournemouth. Gue menilai masih bahwa West Ham ini tim yang lebih banyak mengandalkan permainan fisik, sehingga ya Manchester United harus siap dengan duel-duel fisik ya, terutamanya di lini tengah dan juga lini belakang dari West Ham. Apakah mereka juga sekokoh Newcastle, katakanlah demikian, ini menarik untuk diketahui nanti di hari Ahad. Sementara Manchester United ini merupakan formasi ketika menghadapi Sheriff Tiraspol ya, 4-2-3-1. Garnacho bermain dari awal, Cristiano Ronaldo, Dalot, Victor Lindelof. Nah, sekarang di papan klasemen, Manchester United berada di peringkat ke-6, West Ham di peringkat 10. Manchester United tentu saja butuh poin 3 poin positif untuk lebih bisa merambah ke papan atas. Sementara West Ham pun juga demikian ya, untuk bisa lebih naik lagi mendekati papan atas, mereka butuh 3 poin. Mereka butuh juga mencuri poin dari Old Trafford. Nah, dari beberapa pertandingan terakhir menghadapi Chelsea, menghadapi Sheriff Tiraspol, Manchester United tampil luar biasa, tapi menurut gue ada satu sisi atau sektor yang masih harus lebih ditingkatkan lagi. Tengah oke, belakang solid, lini depan Manchester United harus bisa lebih tajam, harus bisa lebih klinikal menghadapi partai seperti ya West Ham ini, ataupun juga menghadapi Newcastle di mana banyak duel fisik. Setengah atau sepertiga peluang nih harus dimanfaatkan. Jangan menunggu sampai lama, karena semakin lama gawang lawan ini berhasil dipertahankan oleh mereka ya, kepercayaan diri akan meningkat. Dan ini yang terjadi ketika menghadapi Newcastle di babak pertama. Di awal-awal Manchester United menguasai pertandingan ya kan, banyak peluang, tapi karena gagal terus, lama-kelamaan akhirnya possession dikuasai oleh Newcastle. Sampai di babak kedua, Erik ten Hag melakukan perubahan strategi dengan bermain lebih intens lagi, utamanya ketika melakukan duel dan juga man to man ya, sehingga Manchester United berhasil lebih banyak memenangkan duel, terutama second ball di lini tengah, dan ini penting. Formasi menurut gue Erik ten Hag akan menurunkan nih perkiraan seperti biasa, dan juga ada pengharapan ya. 4-2-3-1, Lindelof, Martinez, Luke Shaw gue pikir akan diturunkan dari awal, Casemiro, Eriksen, Rashford mungkin akan diturunkan dari awal, dan di depan ada Cristiano Ronaldo. Itu perkiraan gue. Pengharapan gue, sebelum ke pengharapan gue ingin menunjukkan ketika menghadapi Liverpool, West Ham ini dari ball possession kalah ya, dari total shots juga demikian. Liverpool lebih banyak mendominasi, hanya saja kurang klinikal. Tapi West Ham cukup berbahaya dengan serangan-serangan baliknya. Di lini tengah mereka ada duet di situ ya, Declan Rice yang berduet dengan Thomas Soucek. Betul-betul duo di sana, dan di kanan kiri itu ada double cover masing-masing dari posisi sayap, dan ini menurut gue akan menarik, di mana Manchester United juga banyak mengandalkan sisi sayap kanan maupun kiri. Nah, ini bagaimana ya, akan duelnya sepertinya akan di sisi sayap dan juga sisi tengah dari lapangan itu sendiri, pemain West Ham menghadapi Manchester United. Ketika menghadapi Liverpool, West Ham cukup banyak sering melakukan long ball dan juga crossing ya. Duel memenangkan juga mereka lebih banyak nih, 40 berbanding dengan 37. Jadi sekali lagi, pemain Manchester United harus berani, harus bernyali, utamanya dalam memenangkan bola di setiap lini. Menurut gua, pengharapan gua ya, gua sih sama kurang lebih ya, Dalot, Lindelof, Dalot, Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Eriksen, Anthony Fernandes, Bruno Fernandes. Gua sih berpikiran untuk menempatkan seorang Jadon Sancho. Gua tahu ini kontroversi karena Jadon Sancho selama pertandingan sebelumnya tampil buruk. Iya, gue akui. Garnacho pun juga tampil bagus, iya. Tapi gue menilai tipikal lawan seperti West Ham ini, gue lebih memilih seorang Jadon Sancho sih, ringan amatir. Sementara di depan, gue lebih untuk memilih seorang Marcus Rashford yang diturunkan dibanding dengan Cristiano Ronaldo ya. Karena akan banyak duel fisik. Dan gue melihat ketika menghadapi Newcastle,
bagaimana Marcus Rashford nih lebih cair pergerakannya, lebih mobile, lebih bisa membuka ruangan di lini depan atau lini belakang dari Newcastle United, sehingga ya gue pikir sih bisa dijadikan solusi untuk lini depan Manchester United. Jadon Sancho gue tahu sekali lagi, tapi secara fisik paling tidak ya dengan amatiran dia lebih unggul, dan tipikal lawan ini berbeda dengan Sheriff Tiraspol. Gue juga sepakat Garnacho tampil bagus ketika menghadapi Sheriff, tapi untuk menghadapi West Ham gue lebih memilih seorang Jadon Sancho. Beda-beda nggak apa-apa ya dengan amatiran. Oke, sementara skor ya berapa kali kebetulan ya, gue betul itu hanya kebetulan saja. Kali ini gue pikir, gue berharap Manchester United tidak anti klimaks. Ini tidak anti klimaks. Erik ten Hag tetap bisa memompa semangat dari para pemain Manchester United, bermain dengan apa ya, nyali, berani ya kan, determinasi tinggi, karena ini penting. Gue harapkan tidak anti klimaks. Melihat ketatnya West Ham sih, gue perkirakan dengan amatiran antara seri atau menang tipis Manchester United, tapi gue masih pegang Manchester United menang dengan skor 1-0. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen formasi seperti apa yang ingin diturunkan, skornya kira-kira seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.